Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur yang semakin meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita. Syukur yang insya Allah Allah balas dengan kebaikan-kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita bukti cinta kita kepada baginda, insya Allah menjadikan kita istiqamah mengikuti tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan demikian kelak kita termasuk umatnya yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Pembahasan kita pada kajian kali ini adalah tentang al-maut wal isti'dad li yaumir rahil, kematian dan bagaimana persiapan-persiapan menjelang yaumir rahil atau al-yaumul akhir, hari akhirat yang menjadi penentu segala kehidupan yang sedang kita jalankan dalam kehidupan dunia ini. Imanuna bil maut wal yaumil akhir merupakan prinsip keimanan kita setelah kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Di berbagai ayat-ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Demikian juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Misalnya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia selalu menyambung tali silaturahim, dan sekian banyak hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain yang menunjukkan prinsip iman kita kepada al-yaumil akhir setelah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan ulama, al-mautu laisa akhira kulli syai'. Kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi itulah mabda'ul hayah al-haqiqiyah. Itulah awal dari kehidupan yang sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman. Surat Yasin ayat 12 misalnya menyebutkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sungguh kami akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang sudah mati. Saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kami mencatat semua yang telah mereka perbuat dalam kehidupan dunia dan yang mereka tinggalkan dari kebaikan-kebaikan, dari sedekah jariyah, dari sunnah hasanah, dari kebaikan-kebaikan yang ia tularkan kepada sekian banyak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bukti keimanan akan kematian adalah justru kesiapan al-isti'dad dan persiapan kita untuk kehidupan pasca kematian. Sehingga seseorang yang mengatakan kami beriman kepada kematian, kami yakin dengan kematian, harus dibuktikan dengan bagaimana persiapannya, bagaimana isti'dadnya dalam menghadapi yaumul akhir, kehidupan yang sangat paripurna di yaumil qiyamah kelak. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan misalnya di surat Al-Baqarah ayat 197 agar kita selalu mempersiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, dan sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Ulama tafsir menyebutkan bekal takwa benar untuk kehidupan dunia inilah yang akan menyelamatkan. Dan pasti untuk kehidupan akhirat bekal takwa inilah sebaik-baik bekal. Takwa kita yang baik, takwa kita yang haqqa tuqatihi, yang sungguh-sungguh, itulah yang akan menjadi bekal
agar kehidupan kita di yaumil akhir adalah kehidupan yang sangat mulia, yang sangat membahagiakan. Demikian juga di surat Al-Hasyr ayat 18, Allah perintahkan orang-orang beriman untuk mempersiapkan, untuk selalu menjadikan yaumil akhir adalah target dia dalam kehidupan ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr ayat 18. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setelah perintah takwa adalah hendaklah masing-masing kita memperhatikan, melihat apa yang ia akan dapatkan, apa yang ia akan peroleh saat nanti di kemudian hari. Ulama tafsir mengatakan ghad di sini bukan besok hari, tetapi adalah yaumul akhir. Meskipun kalau besok hari pun tidak salah, selalu kita mempersiapkan bagaimana besok hari, bagaimana setahun yang akan datang, bagaimana sekian puluh tahun yang akan datang, bagaimana dakwah kita, bagaimana keluarga kita. Tapi yang terpenting dari seluruh persiapan-persiapan itu adalah bagaimana mempersiapkan untuk al-ghad, yaitu al-yaumul akhir. Disinilah sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardah menyebutkan ciri orang-orang yang bertakwa adalah yang pertama, al-khauf minal jalil. Ada rasa takut yang sangat besar kepada al-jalil, sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Kemudian al-amalu bitanzil, orang yang takut dengan Allah, maka ia berusaha menjaga diri untuk melaksanakan semua titah perintahnya yang terdapat di dalam Alkitab. Kemudian juga ar-ridha bil qalil, dalam kehidupan ini Allah lah yang menentukan bagian dari kehidupan kita, menentukan rezeki kita, menentukan kehidupan kita. Maka saat Allah menghadirkan yang sedikit, kita selalu ar-ridha bil qalil, meridhai yang sedikit. Karena kalau yang banyak semuanya pasti puas dan suka. Tapi saat Allah uji dengan al-qalil, bagaimana sikapnya kepada Allah, ar-ridha bil qalil menjadi ciri ketiga dari orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir, inilah yang keempat yang menjadi bahasan kita, al-isti'dad li yaumir rahil. Orang yang bertakwa itu yang punya kesiapan, yang punya persiapan yang matang tentang bagaimana ia akan berada di yaumil akhir. Seperti kita melakukan perjalanan panjang, tentu kita mempersiapkan segala-galanya agar perjalanan itu selalu berada dalam kebaikan, tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Bagaimana dengan perjalanan panjang kita dari kehidupan ini hingga kematian, bahkan hingga yaumil akhir? Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang sesungguhnya ini pesan untuk kita semuanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah kamu di dunia, kun fid dunya ka'annaka abiru sabil, ka'annaka gharib aw abir sabil. Jadikanlah kamu di dunia ini kehidupanmu seperti seorang asing maupun seorang pengembara. Kenapa? Karena penggembara pasti akan pulang ke kampung halamannya. Orang asing, dia membutuhkan guidance, membutuhkan bimbingan, membutuhkan petunjuk, membutuhkan map. Maka disinilah ketika kita dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjadikan kehidupan ini kita seperti pengembara, kita yang melakukan perjalanan, maka kita membutuhkan persiapan. Karenanya tuntunan berikutnya, persiapkanlah dirimu untuk menjadi penghuni kubur. Dalam hadis Al-Bukhari, kita diminta mempersiapkan, karena nanti kita semuanya pasti akan menjadi penghuni kubur, penghuni sebelum kita akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran Allah mengisyaratkan dan memastikan bahwa setiap manusia pasti akan menghadapi kematian, suka atau tidak suka. Dimanapun, kapanpun kita tidak dapat mengetahuinya, tapi itulah kepastian, itulah keniscayaan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Sungguh setiap yang bernyawa, setiap manusia akan merasakan mati. Ali Imran 185. Bahkan kematian ini akan mengikuti kita, akan mengikuti kemanapun, dimanapun kita berada. Bahkan sampai ketika seseorang itu mencari tempat tersembunyi, mencari tempat yang paling tinggi, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kamu mencari tempat berlindung di benteng yang sangat tinggi, lagi sangat kokoh. An-Nisa ayat 78. Isyarat dari Rasulullah SAW berikutnya, ada dua perkara yang tidak disukai oleh anak Adam. Anak Adam itu tidak menyukai kematian. Padahal kematian itu lebih baik bagi seorang yang beriman daripada fitnah. Benar. Allah ciptakan kehidupan ini sebagai fitnah, artinya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fitnah terus menerus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatarakamu, akan semakin besar, akan semakin menumpuk. Seorang yang beriman, ia yakin kematian akan selalu menghampirinya, dan kematian kapanpun tidak bisa kita tolak. Namun bagi orang yang beriman, kematian itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada fitnah yang ia hadapi dalam kehidupan dunia ini. Karena bisa jadi dia gagal, bisa jadi dia juga lulus dari fitnah tersebut. Demikian juga anak Adam tidak menyukai sedikitnya harta. Pada sedikitnya harta, kata Rasulullah SAW, meringankan hisab kita di yaumil qiyamah kelak. Hadis Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW justru mengkaitkan kecerdasan seseorang dengan memperbanyak kematian dan mempersiapkannya. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, afdhalul mu'minin ahsanuhum khuluqa wa akyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling utama dalam pandangan Rasulullah SAW adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang paling baik dari mereka yang cerdas itu tentu yang mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Menghadapi kematian ini, karena setelah kematian ada kehidupan. Itulah ulaika al-aqyasu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, merekalah kaum yang cerdas, merekalah orang-orang yang cerdas. Kenapa? Kalau kita hanya merencanakan untuk 1 tahun, 10 tahun, itu biasa. Tapi bagaimana merencanakan pasca kematian? Merencanakan sampai bagaimana nasibku di yaumil qiyamah, di yaumil akhir. Berarti planningnya amat sangat panjang. Planningnya amat sangat jauh. Karena ketika orang sukses dunianya, maka ia berharap pula sukses akhiratnya. Karenanya rencana dunia kita harus dibarengi dengan rencana akhirat kita. Aku ingin surga paling tinggi. Aku ingin diringankan hisabnya. Aku ingin menjadi orang yang dimudahkan saat hisab. Aku ingin termasuk yang paling berat amal kebaikannya. Faman thaqulat mawazinuhu. Disitulah keinginan-keinginan orang yang beriman itu ia praktekkan dalam kehidupan. Seluruh kehidupannya adalah persiapan-persiapan untuk ia menghadapi al-yaumul akhir. Pertanyaan yang sangat penting dalam konteks ini, ma huwa isti'daduna li yaumil akhir? Tentu bagaimana kita mempersiapkan yaumil akhir kita. Kehidupan akhir kita adalah kehidupan yang terbaik, kehidupan yang sangat membahagiakan. Beberapa catatan para ulama. Yang pertama, at-tilawah haqqa tilawatih. Innal ladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Kenapa dikaitkan dengan Al-Qur'an? Mereka yang sungguh-sungguh beriman adalah mereka yang membaca dengan bacaan yang sempurna, haqqa tilawatihi. Bagaimana bacaan yang sempurna? Ia membaca huruf-hurufnya. Ia juga membaca makna-makna yang terkandung, tuntunan-tuntunannya, hidayah-hidayahnya, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an.
ia berusaha juga menyampaikan itu kepada khalayak ramai. Ia pun berusaha mengamalkan tuntunan-tuntunan itu seperti dalam pandangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan kenapa dikaitkan dengan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah syafaat. Al-Quran adalah penentu level surga seseorang di yaumil qiyamah. Iqra warqa kama kunta taqra fid dunya. Fa inna manzilaka fi akhiri ayatin taqrauha. Bacalah, terus tingkatkan bacaanmu, karena kedudukanmu di surga disesuaikan bacaan yang berhasil kamu baca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan memberikan syafaat. As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Quran, puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaatnya pada hari kiamat. Bagaimana Al-Quran akan menjadi syafaat? Yatlunahu haqqa tilawatihi. Ia tidak hanya membaca huruf-hurufnya, ia berusaha memaknainya, ia menggali, mengamalkannya, ia mendakwahkannya, menjadikan Al-Quran sebagai tuntunannya. Terus-menerus ia berdekat dengan Al-Quran Al-Karim. Dan itulah ciri orang yang punya istiqdad yang baik, kesiapan yang baik untuk ia menjemput kehidupan yang sangat mulia. At-tilawah haqqa tilawatihi, mentilawahi Al-Quran, tetapi dengan sungguh-sungguh baca yang benar-benar membaca. Karena membaca Al-Quran memang ada berbagai bentuknya, tapi yang paripurna adalah kewajiban kita kepada Al-Quran, membacanya, memaknainya, memahaminya, mengajarkannya, dan kemudian mengamalkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian di dunia, sebaik-baik kalian di akhirat adalah yang selalu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardoh. Yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan ma huwa isti'daduna liyaumir rahil, menjaga agar hati kita selalu dalam keadaan salim. Hifzu al-qalbis salim illa man atallah biqalbin salim. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89, Allah mengingatkan bahwa kelak di yaumil qiyamah nanti, di yaumil akhir nanti, manusia-manusia yang layak mendapatkan surga Allah manakala hatinya dalam keadaan salim, bersih dari noda-noda syirik, bersih dari dosa dan maksiat. Seluruh kehidupannya sudah menjadi kehidupan yang terbaik, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amalnya amat sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sama dengan surat As-Saffat ayat 84 tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, idz jaa rabbahu biqalbin salim. Nabi Ibrahim dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini, beliaulah yang nanti akan datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka dikatakan Nabi Ibrahim sebagai bapak monoteisme, bapak tauhid. Begitulah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam selalu menjaga hatinya, menjaga ruhnya agar tidak terkotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim. Itulah yang selalu kita lakukan, menjaga dari penyakit-penyakit hati, menjaga dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, menjaga agar hati kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim illa man atallah, dengan pengecualian jika kemudian hatinya dalam keadaan salim, dalam keadaan suci dan dalam keadaan bersih, itulah dia yang akan mendapatkan kebahagiaan di yaumil akhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam hadis qudsi tentang keadaan manusia, bahwa sungguh inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syaitan. Semua manusia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, diciptakan oleh Allah dalam keadaan hanif, suci, bersih, dalam keadaan fitrah. Namun kemudian syaitanlah yang mengotori, syaitanlah yang kemudian berusaha untuk mengotori hati-hati manusia. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya, membersihkan dirinya, dan merugi pasti orang yang mengotorinya. Disitulah ciri orang yang punya istiqdad yang baik terhadap yaumil rahil, yaumil akhir,
adalah mereka yang selalu melakukan tazkiyatun nafs agar pada akhirnya ketika ia menghadap Allah dalam keadaan qalbin salim. Yang ketiga, manusia amat sangat ditentukan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala nasibnya di yaumil akhir kelak. Karenanya roja rahmatillah, selalu kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi ciri orang-orang yang mempersiapkan diri untuk kebaikan yaumil akhir. La yudkhila ahadan minkumul jannata amaluhu wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Sungguh tidak ada seorang pun di antara kalian yang dapat memasukkannya ke dalam surga, menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak berarti kita tidak beramal. Hadis ini menunjukkan amal yang sudah kita lakukan harus kita perkuat dengan rahmat Allah. Artinya rahmat Allah itu juga akan diberikan kepada seorang yang paling baik amalnya, paling banyak amalnya. Tidak mungkin orang yang tidak beramal tiba-tiba mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat Allah adalah penentu apakah seseorang layak mendapatkan kebahagiaan di dalam surga ataukah tidak. Namun hadis ini, seperti kata para ulama hadis, tidak berarti manusia hanya bergantung pada rahmat. Manusia tidak beramal, manusia tidak melakukan, karena para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bertanya, kalau demikian ya sudahlah, kita tidak perlu beramal. Kalau demikian sudah, kita tunggu saja rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak, rahmat Allah akan diberikan kepada manusia yang bersungguh-sungguh. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Demikian juga banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan untuk kita beramal. I'malu, i'mal. Demikian juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahwa mereka adalah manusia yang paling baik amalnya, paling banyak amalnya, paling kerap amalnya. Dan jangan tanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paripurna di dalam beramal. Demikian bagaimana kita menjadi manusia yang punya persiapan yang baik adalah selalu kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus beramal, meningkatkan keimanan dan amal soleh kita agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bagaimana isti'daduna liyaumir rahil, al-ikthar bil a'mal as-salihah. Dicatat di dalam surat Al-A'raf ayat ke-8. Demikian juga Al-Mu'minun ayat 102 dengan bahasa yang sama, redaksi yang sama. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang yang nanti hasil akhirnya amal kebaikannya lebih berat dari amal keburukannya, itulah mereka yang beruntung. Apa keberuntungannya? Keberuntungan ukhrawi, keberuntungan surgawi, keberuntungan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menentukan adalah benar. Ketika kita berusaha agar timbangan kebaikan kita lebih berat dari timbangan keburukan kita, maka itulah manusia yang mempersiapkan yaumil akhir. Kenapa timbangan kebaikan harus lebih berat? Tidak berarti bahwa manusia itu tidak mungkin berbuat salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, bahkan khata', banyak bersalah. Tapi sebaik-baik manusia yang bersalah, yang banyak salahnya adalah yang paling banyak bertaubat. Tidak mungkin manusia tidak bersalah. Tetapi maksud dari hadis ini, dari ayat ini adalah agar manusia lebih memperbanyak kebaikan-kebaikannya. Dan saat ia bersalah, berbuat dosa, ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hasil akhirnya adalah thaqulat mawazinuhu, bukan khaffat mawazinuhu. Disinilah orientasi kita dalam berbagai amal kita adalah menjadikan rapor akhir kita, kebaikan-kebaikan lebih banyak dari keburukan-keburukannya. Karena jika yang terjadi sebaliknya, wallahu a'lam, berarti kita bukan termasuk manusia yang muflihun, yang diberikan keberuntungan, tapi al-khasirun, yang diberikan kerugian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yang kelima, ma huwa isti'daduna liyaumir rahil, berdoa
agar kita termasuk yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Benar, yang menentukan adalah akhirul umr. Allahumma ja'al akhir a'malina khawatimah. Doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, ya Allah, jadikan amal terakhir kami adalah amal yang terbaik. Semua manusia tidak mungkin tidak punya masa lalu yang buruk. Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an demikian. Ia punya masa lalu yang buruk, mendapatkan hidayah Allah, menjadi lebih mulia. Bahkan ia menjadi manusia yang paling mulia di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ia layak mendapatkan husnul khatimah, bukan husnul muqaddimah. Husnul muqaddimah artinya adalah pembukaan yang baik. Itu juga baik. Tapi yang nanti akan punya nilai yang tertinggi adalah akhir dari kehidupannya. Maka kita tidak bisa kemudian menentukan fulan demikian karena dia masih hidup. Namun ketika akhir dari kehidupannya, itulah yang akan ditentukan kehidupan akhiratnya apakah baik dan tidak baik. Inilah doa Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika berada di puncak capaian dunianya. Ia dipercaya oleh raja, kemudian ia diperkenankan bersama seluruh keluarganya, termasuk kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, menghuni istana di Mesir saat itu. Ia tetap meminta kepada Allah, Rabbi tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan muslim dan pertemukan hamba dengan orang-orang soleh sebelum hamba. Para ulama mengatakan ini ciri Nabi, bagaimana ia padahal Nabi sudah mendapatkan jaminan surga, namun ia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini benar senjatanya orang yang beriman. Beramal ini merupakan kewajiban kita yang bersifat ikhtiari. Tetapi berdoa pun menjadi kewajiban kita agar ikhtiar kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa adalah kewajiban. Kenapa kewajiban? Allah perintahkan, Ud'uni astajib lakum. Hai kalian semuanya, hamba-hambaku, berdoalah kepadaku. Aku akan memenuhi semua permintaan dan doamu. Inilah beberapa catatan tentang bagaimana kita mempersiapkan al-yaumil rahil, al-yaumil akhir. Dan kita selalu meyakini bahwa kematian adalah merupakan satu kepastian. Siapapun tanpa terkecuali, orang yang soleh atau yang tidak soleh, orang yang baik atau orang yang jahat, semuanya pasti menghadapi kematian. Namun yang kita inginkan, kematian ini adalah kematian terbaik. Dan pasca kematian, al-yaumul rahil, al-yaumul akhir adalah juga kehidupan yang terbaik, kehidupan yang paripurna. Karena tidak ada kehidupan yang lebih abadi dari kehidupan di yaumil akhir. Walal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Inilah catatan kita untuk kita memperkuat keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada al-yaumil akhir. Kita terus mempersiapkan diri kita, membekali diri kita dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan tanpa kita membatas-batasi. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan sekali kita meremehkan perbuatan sekecil apapun. Kita tidak tahu perbuatan mana yang menentukan surga kita insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.